Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulia Putri, STMSI, selaku Kasubag Perencanaan Pengendalian Program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, salah satu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas PKP reguler Angkatan 1 tahun 2021. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas materi berbagi pengalaman stula yang pematerinya adalah Ibu Siti Soleha. Dimulai dari kami tanggal 29 Juni 2021, rombongan PKP Angkatan 1 berangkat dari Bengkulu dan kami melaksanakan stula. Kami diterima oleh atas nama gubernur, mewakili waktu itu adalah asisten duanya dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Kami diterima di aula atau auditorium kantor gubernur setelah mendapatkan pengarahan dari asisten secara umum tentang pembangunan ataupun informasi inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kami terbagi menjadi 3 kelompok, di mana 3 kelompok mempunyai lokus masing-masing. Kebetulan saya dapat bagian kelompok 3. Kelompok 3 ini memiliki lokus yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Setelah acara penerimaan dan pembukaan oleh asisten 2, saya beserta kelompok berangkat ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Di sana kami diterima, disambut dengan begitu baik di ruang rapat OPD. Yang menyambut saat itu adalah Ibu Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dan 3 kepala bidangnya, serta ada beberapa staf pendukung. Kami memulai diskusi panjang lebar sehingga kami menggali semua apa yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tupoksinya, dalam melakukan inovasi, dalam melaksanakan tugasnya, dan bagaimana cara pengendalian mutunya, semua kami gali. Dan kelompok 11 waktu itu bersama coach Pak Didi dan 11 anggota. Kebetulan ketuanya adalah Pak Yanuar pribadi dan saya selaku sekretaris kelompok. Kami mengetahui bahwa di mana Dinas Komunikasi Informatika ini ternyata per tanggal Mei 2021 ini berubah nomenklatur. Namun untuk regulasinya, Pergub tentang perubahan nomenklatur tupoksinya itu baru dalam proses. Untuk pelaksanaannya luar biasa. Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik itu banyak sekali membuat inovasi dan betul-betul maksimal dalam melayani pelayanan publiknya, melayani OPD dalam hal aplikasi atau sistem atau inovasi yang mereka buat. Banyak sekali yang bisa diambil adopsi dari apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya adalah pertama tentang kepatuhan mereka terhadap regulasi, sehingga aplikasi yang mereka pakai, yang mereka buat itu tidak hanya sekedar dibuat, namun mereka bisa membuat komitmen untuk seluruh OPD wajib menggunakan aplikasi itu. Itu yang pertama, efek dari tertibnya mereka terhadap regulasi. Terus yang kedua, mereka memanfaatkan tenaga IT. Kalau mungkin di provinsi yang lain, di seluruh OPD terdapat tenaga IT. Kalau mereka satu pintu. Jadi di dalam Dinas Komunikasi Informatika ini, mereka menyediakan tenaga ahli yang secara profesional, individu secara profesional. Mereka membuka tes untuk rekrutmen individu untuk menjadi tenaga IT di dinas itu. Itu ada programmer, ada beberapa macam jenis IT-nya.
Saat itu posisi sudah 34 orang IT yang mereka lakukan, yang mereka punya, dan setiap tahunnya mereka lakukan evaluasi terhadap tenaga IT ini setiap tahunnya dengan menggunakan pihak para akademik dari universitas. Jadi independen, jadi murni, transparan, terbuka, boleh untuk siapa saja. Dan akhirnya mengefisiensikan anggaran terhadap penganggaran tenaga IT, karena kita tahu sendiri bahwa tenaga IT itu biasanya biaya untuk jasanya lumayan besar. Makanya mereka mengaturnya dalam bentuk regulasi kembali di dalam SBM, standar biaya masukan mereka itu ada dianggarkan untuk IT yang mereka rekrutmen tadi. Luar biasa, dan salah satu yang bikin membanggakan, salah satu kepala bidang yang memegang banyak sekali inovasi itu adalah sebenarnya lahir dan besarnya di Provinsi Bengkulu, namun pada penempatan pekerjaan beliau ditempatkan di sana. Selain itu yang dapat saya bagikan, maka pada adopsi dan adaptasi yang saya ambil, itu tentang patuhnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas Komunikasi Informatika tadi, dalam hal regulasi dan efisiensi penggunaan tenaga IT. Itu yang akan saya ambil untuk saya adopsi dan saya adaptasi pada aksi perubahan nanti. Karena dalam hal itu saya berpikir pentingnya sebuah regulasi untuk dipatuhi, maka saya akan mengangkat sebuah regulasi yang sudah ada peraturan pemerintahnya tentang analisis standar belanja, di mana harapannya nanti dengan adanya regulasi atau peraturan gubernur tentang analisis standar belanja ini tercapai suatu sistem perencanaan penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Satu lagi yang saya adopsi dan adaptasi, yaitu tentang penggunaan tenaga IT tadi. Mungkin tidak sama persis yang ada di Dinas Kominfo Sumatera Barat, namun saya mengambil efisiensinya dalam penggunaan tenaga IT. Karena begini, di beberapa daerah yang sudah memiliki analisis standar belanja Pergub ini, dia sifatnya itu bekerja sama dengan pihak akademik sebuah universitas, di mana satu kodifikasi ASB itu di budget 30 juta rupiah. Nah, dalam aksi perubahan saya mencoba pendekatan dengan pihak provinsi yang sudah pernah membuat dan menyusun ASB, dan saya menggandeng tenaga ahlinya, dan kebetulan tenaga ahlinya merupakan ASN di salah satu kabupaten provinsi Jawa Barat. Kita SK-kan dalam kita bentuk SK gubernur untuk mengajak kerjasama dia sebagai tenaga ahli penyusun ASB. Dia hanya diberikan honor 2.500.000 setiap bulannya selama 10 bulan. 2.500.000 setiap bulannya selama 10 bulan untuk penyusunan ASB ini, dengan hasil 5 kodifikasi ASB dan lebih kurang kalau tidak salah sekitar 15 aktivitas ASB. Jadi kalau seandainya kita mengalihkan dengan budget yang 30 juta tadi, luar biasa efisiensinya dengan honor yang hanya 2.500.000 setiap bulan selama 10 bulan. Itu yang saya adopsi dan adaptasi dalam aksi perubahan saya. Semoga video ini bisa berguna, bisa bermanfaat bagi siapapun yang melihat, dan bisa memenuhi, terutama untuk saya, bisa memenuhi tugas dari berbagi pengalaman studi lapangan ke Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.